Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 901. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mereka benar-benar tidak menyangka saudara Wudao bisa memadatkan tubuh Dewa Bulan. Kenapa? Apakah itu berlebihan? Kata Qingchen, dia tersenyum sedikit. Saat ini segera semua orang bangun. Tetapi Su Xiong masih membuka mulutnya cukup lebar. Dia menggosok bola matanya. Dia takut bahwa dia sedang bermimpi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Dewa Bulan yang tidak pernah berhasil diperbaiki oleh siapapun. Namun sekarang mereka tidak pernah menyangka bahwa itu akan berhasil diperbaiki oleh seorang pria. Kakak Wudao, kamu benar-benar pria yang ditakdirkan, kata penguasa istana Guangcheng. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Penguasa istana sebenarnya sangat mudah untuk mengolah rantai ke dalam tubuh Dewa Bulan ini, kata Qingchen. Apa, sangat sederhana. Mendengar itu wajah penguasa istana Guangcheng bahkan lebih pahit. Dia adalah sosok yang telah memasuki kolam Dewa Bulan dan telah mewarisi 3 kali. Akan tetapi dia belum berhasil memadatkan tubuh Dewa Bulan. Bagaimana itu bisa sederhana? Tuan istana, sebenarnya ini sangat sederhana. Karena murid juga sepertinya berhasil memperbaiki tubuh Dewa Bulan. Kata Pri Guangcheng, dia berkata dengan hati-hati. Kemudian dia juga meledak menjadi cahaya bulan yang terang. Tubuhnya sepertinya telah meleleh ke dalam kehampaan. Segera dalam persepsi Su Xiong, Pri Guangcheng tampak seperti menghilang begitu saja, dan Pri Guangcheng tiba-tiba menghilang. Dengan kesadaran ilahinya dia bahkan tidak bisa merasakan Pri Guangcheng. Di sisi lain Tuan Istana Guangcheng juga melebarkan matanya karena dalam persepsinya aura Pri Guangcheng juga mulai berkabut, perlahan menghilang dari persepsinya seolah-olah tidak ada apa-apa. Tubuh Dewa Bulan lainnya. Tuan Istana Guangcheng yang menonton, dia nampak hampir gila. Dia bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa memadatkannya? Tuan Istana, sebenarnya pada awalnya murid hanya bisa menyerap kekuatan Dewa Bulan. Tapi dia adalah senior Wudao. Dia memberitahu generasi muda bahwa tubuh Dewa Bulan ini dikatakan ditinggalkan oleh Tuan Yue dari Istana Guangcheng kita. Dan harta Han Yueling adalah Istana Guangcheng kita. Hanya dengan mendesak Han Yueling, maka itu dapat memobilisasi formasi di dalam kolam Dewa Bulan. Kata Pri Guangcheng, apa sesederhana itu? Tuan Istana Guangcheng menggelengkan kepalanya. Han Yueling adalah hartanya, meskipun dia tidak pernah mencobanya dengan sengaja. Tetapi dia juga mendesaknya. Namun situasi yang disebutkan oleh Pri Guangcheng tidak terjadi. Pasti ada alasan lain untuk ini. Namun pada saat ini, Tuan Istana Guangcheng tidak bisa mempelajarinya dengan hati-hati. Dia tidak bisa memasuki kolam Dewa Bulan untuk saat ini dan harus menunggu untuk beberapa waktu. Tuan Istana, apakah Anda sudah memutuskan apa yang akan dilakukan selanjutnya? Kata Qingchen. 3 kekuatan telah dikendalikan oleh Yomimansen dan hanya Sekte Dewa Kematian. Maka Tuan Istana ini akan bekerja sama dengan Sekte Dewa Kematian. Bahkan jika 3 kekuatan itu bekerja sama dengan saya dan juga Master Sekte Dewa Kematian, ditambah saudara Wudao, saya tidak akan takut sama sekali. Dan bahkan jika Yomimansen berani turun tangan secara langsung, Tuan Istana ini akan melakukannya, menceritakan masalah ini dan lihat bagaimana Yomimansen menanganinya. Kata Tuan Istana Guangcheng, kalau begitu aku akan menunggu kabar baik dari Tuan Istana Guangcheng. Selama kamu berurusan dengan Yomimansen, orang tua ini akan turun tangan, kata Qingchen seraya tertawa. Penguasa Istana Guangcheng itu melirik Qingchen dan kemudian berkata, Tuan Istana ini telah menghubungi Master Sekte Dewa Kematian, tetapi sebelum itu, Tuan Istana ini harus menentukan satu hal terlebih dahulu. Apa yang Anda inginkan dari Guang Yuetian saya? Bukankah lelaki tua ini sudah mengatakannya tubuh Dewa Bulan adalah tujuan dari orang tua ini, kata Qingchen. Dia tertawa. Namun mendengar itu penguasa Istana Guangcheng menggelengkan kepalanya. Kakak Wudao, tubuh Dewa Bulan mungkin adalah salah satu tujuan Anda. Tetapi
Anda tidak punya alasan lain untuk membantu saya dari Istana Guancheng dan juga Sekte Dewa Kematian melawan 3 kekuatan utama. Anda pasti ada tuntutan lain, kata Tuan Istana Guancheng. Ya, karena Tuan Istana berkata demikian, lelaki tua ini akan langsung mengatakannya. Orang tua ini menginginkan semua sumber daya dari 3 kekuatan utama. Qin Chen tersenyum ringan. Jika konfederasi Yomimansen dihancurkan, 3 sumber daya pena suci semua akan dimiliki oleh orang tua ini. Adapun wilayahnya, saya dapat memberikan semuanya kepada 2 kekuatan besar Anda. Selain itu, lelaki tua ini juga telah bergabung dengan kekuatan tertentu. Pada saat itu, pasukan lelaki tua ini berharap untuk memasuki Guang Yuetian untuk pembangunan. Pada saat itu, masih membutuhkan dukungan dari Tuan Istana Guancheng. Kata Qin Chen, dia sama sekali tidak tertarik dengan wilayah Guang Yuetian. Yang dia inginkan hanyalah sumber daya, menerobos puncak tahap awal guru suci, dan bahkan sumber daya untuk menerobos tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja pengembangan Papillon Candi juga sangat penting bagi Qin Chen. Begitu Papillon Candi berkembang, akan ada aliran stabil orang-orang kuat yang lahir, yang jauh lebih baik daripada mempertahankan wilayah itu. Adapun seluruh wilayah Guang Yuetian selama Pri Guancheng dan Shao Jikang dari Sekte Kematian tumbuh dan menjadi pemimpin dari 2 kekuatan, itu pada akhirnya akan menjadi wilayah Qin Chen. Oh, tanpa diduga Anda telah bergabung dengan kekuatan tertentu. Saya tidak tahu apakah Anda bisa memberitahu Tuan Istana ini, kata Tuan Istana Guancheng. Dia memadat di dalam hatinya, cukup terkejut. Kekuatan macam apa yang memungkinkan seorang master seperti Qin Chen untuk bergabung? Dan sepertinya kekuatan ini tidak dibentuk oleh Qin Chen dan sepertinya dia baru saja bergabung. Ya, awalnya ini adalah rahasia dan aku tidak bisa memberitahu siapapun. Karena begitu menyebar, itu akan menyebabkan beberapa masalah. Akan tetapi karena Tuan Istana Guancheng ingin tahu, orang tua ini dapat memberitahu Tuan Istana Guancheng untuk menunjukkan ketulusan orang tua ini. Kekuatan yang saya ikuti disebut Papillon Candi, kata Qin Chen sambil tersenyum. Papillon Candi. Tuan Istana Guancheng awalnya bingung dan kemudian dia tiba-tiba terkejut. Yang Mulia berkata, mungkinkah itu Papillon Candi di Hantian? Benar, itu adalah Papillon Candi. Qin Chen mengangguk. Papillon Candi hanya berdagang di semua surga dan tidak menempati wilayah itu, jadi Tuan Istana Guancheng dapat yakin. Oh, tidak heran. Tuan Istana Guancheng telah sepenuhnya memahami di dalam hatinya saat ini bahwa Papillon Candi sekarang sangat terkenal di surga. Setidaknya tidak ada seorang pun di surga timur yang tidak mengetahuinya. Menggabungkan dengan pengumuman sebelumnya yang dibuat oleh Wen Hantian, guru suci jangka menengah dari Yomimansen, membobol Wen Hantian, tetapi itu dapat dipukul mundur. Itu sekarang dapat dijelaskan, mungkin itu adalah saudara Wudao yang memukul mundurnya. Semua petunjuk dalam sekejap dirangkai dalam pikiran Tuan Istana Guancheng. Apa asal-usul Papillon Candi ini? Dikatakan bahwa asal Qin Chen juga tidak diketahui. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah genus asli dari Hantian. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa Qin Chen berasal dari kekuatan lain. Dengan orang seperti itu tidak mungkin merekrut ahli top seperti saudara Wudao. Saya khawatir asal-usul Qin Chen ini luar biasa, kata Tuan Istana Guancheng. Dia terus mengisi ulang otaknya, berpikir bahwa dia telah menemukan kebenaran tentang masalah ini. Bahkan dia memiliki keinginan untuk bertanya kepada Qin Chen tentang asal-usul sebenarnya dari Papillon Candi. Namun selain itu semua, setelah saudara Wudao menjelaskan bahwa dia berasal dari Papillon Candi, kecurigaan Tuan Istana Guancheng terhadap saudara Wudao benar-benar dilepaskan. Tampaknya ini adalah kesempatan untuk Guang Yuetian saya. Papillon Candi memiliki asal-usul yang sangat misterius. Pemilik Papillon, Qin Chen, mewarisi warisan dari Yang Mulia Api Langit sendirian selama ujian surgawi. Dan dia adalah putra suci dari Tianzhuo. Masa depannya juga tidak terbatas. Jika Qin Chen itu bisa tumbuh dan bertahan selamanya, maka akan seperti apa pencapaian di masa depan? Gumam Tuan Istana Guancheng itu di dalam hatinya. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba sebuah jimat menerobos udara dengan aura yang kuat, seolah-olah jimat itu adalah pedang dan langsung memotong langit. Apa itu adalah buku jimat yang melewati karakter tingkat guru suci? Hati Qin Chen tergerak dan dia melihat penguasa Istana Guancheng meraih jimat itu dengan tangannya dan kemudian membukanya sedikit. Dan setelah menerima jimat itu, wajah Tuan Istana Guancheng itu berubah dan dia tiba-tiba mencibir. Tuan Istana, apa ini? Tanya Su Xiong dengan bingung. Ini adalah undangan ke konferensi aliansi.
Waktu konferensi aliansi ini sudah dimajukan. Kita harus pergi sekarang untuk membahas masa depan Guang Yuetian. Oh, sangat bagus. Saya juga ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh kekuatan besar lainnya, kata Tuan Istana Guangcheng. Kalau begitu, ayo pergi. Mari kita lihat tentang apa konferensi aliansi Guang Yuetianmu ini. Orang tua ini juga ingin melihatnya. Master seperti apa yang ada di Guang Yuetian, kata Qin Chen yang mencibir. Di tubuhnya kekuatan terus berjalan dan semua kekuatan dinaikkan secara maksimal. Pergi, aku akan membawamu ke sana, kata Tuan Istana Guangcheng. Dia langsung memimpin jalan. Qin Chen kemudian mengikuti dari dekat. Pri Guangcheng dan para penatua seperti penatua Su Xiong juga mengikuti. Setelah beberapa saat mereka melompat keluar dari ruang lingkup Istana Guangcheng menuju ke kehampaan yang tak ada habisnya dan kemudian melesat jauh. Alamat konferensi aliansi ini terletak di lautan bintang yang luas di Guang Yuetian. Hal ini sangat misterius. Ini adalah kekosongan berkabut, tidak ada bangunan, hanya ada kekosongan yang cerah. Galaksi mengapung dan tenggelam, partikel kosong berkedip, dan tidak ada suara. Ini adalah tempat yang sangat tenang, namun sangat misterius. Kakak Wudao, ini adalah tempat pertemuan aliansi kita. Ayo ikuti aku, kata Tuan Istana Guangcheng. Dia melangkah maju dan tiba-tiba tatapan tak terlihat menyapu. Ini sepertinya merupakan alat deteksi. Menyapu Tuan Istana Guangcheng, merasakan napas di tubuhnya dan dengan cepat mundur. Kemudian keduanya datang ke kehampaan yang luas. Tapi begitu Qin Chen, Tuan Istana Guangcheng dan yang lainnya masuk, mereka melihat tahta besar muncul dari udara tipis, melilit cahaya bintang suci, dan itu sangat mulia. Banyak kecemerlangan datang di langit dan mendarat di singgasana yang besar, mengungkapkan satu demi satu tokoh besar. Selain itu, setelah tokoh-tokoh besar itu duduk di singgasana besar, beberapa master berdiri di bawah singgasana. Itu nampaknya adalah murid tokoh besar atau bawahan. Yang paling rendah di antara mereka adalah ahli guru suci. Tampaknya semua orang yang memasuki konferensi aliansi ini adalah ahli guru suci. Segera setelah Tuan Istana Guangcheng muncul dalam kehampaan konferensi aliansi ini, sebuah singgasana besar muncul, seolah-olah disiapkan khusus untuknya. Tentu saja Qin Chen dan yang lainnya tidak. Mereka hanya bisa berdiri diam di samping singgasana yang diduduki oleh Tuan Istana Guangcheng. Namun tentu saja Qin Chen tidak peduli akan hal ini, tetapi dia diam-diam mengamati sekeliling. Tahta martabat bangkit, satu persatu tokoh besar menerobos udara. Qin Chen juga diam-diam terkejut. Dia benar-benar melihat banyak ahli guru suci puncak tahap awal yang langka di Wenhantian. Di Wenhantian, guru suci puncak tahap awal, Tuan Istana yang bisa melahirkan kekuatan paling atas, seperti Istana Raja Renwang dan Istana Matahari Darah. Itu adalah guru suci puncak tahap awal sebagai penguasa sebuah istana. Sedangkan penguasa istana dari beberapa istana biasa hanyalah guru suci tahap awal. Tetapi dalam pertemuan aliansi Guang Yuetian ini, Qin Chen hanya melihatnya dengan sekilas, dan setidaknya melihat selusin master guru suci di puncak tahap awal, dan jumlahnya masih terus bertambah. Kekuatan ini jauh lebih kuat dari Wenhantian. Bahkan Qin Chen juga merasakan aura yang menakutkan, yang merupakan seorang ahli guru suci jangka menengah. Di Wenhantian, guru suci jangka menengah hampir tidak memilikinya, namun di sini Qin Chen samar-samar merasakan lebih dari satu ahli guru suci jangka menengah. Di Guang Yuetian kami ada total 5 kekuatan teratas, yaitu Sekte Dewa Kematian, Istana Guangcheng, Kota Bulan Merah, Sekte Peng Hui, dan Pulau Raja Naga. Tetapi ada 8 master di atas level guru suci jangka menengah, kecuali untuk 5 kekuatan utama kita. Selain pemimpin masing-masing kekuatan yang merupakan guru suci jangka menengah, ada juga 1 dari Sekte Kematian, 1 dari Kota Bulan Merah, dan 1 lagi dari Pulau Raja Naga. Adapun guru suci puncak tahap awal ada begitu banyak, kata Tuan Istana Guangcheng. Dia memperkenalkan kepada Qin Chen 8 guru suci jangka menengah, dan ada begitu banyak guru suci puncak tahap awal. Angka ini terlalu menakutkan. Qin Chen diam-diam berkata di dalam hatinya, tetapi matanya berkedip. Semakin kuat Guang Yuetian, semakin banyak sumber daya yang dimiliki. Dia secara alami lebih nyaman untuk menerobos. Karena Sekte Dewa Kematian, Kota Bulan Merah, dan Pulau Raja Naga memiliki masing-masing 2 ahli guru suci jangka menengah. Bukankah mereka seharusnya menempati 3 terbesar dari 5 besar? Tanya Qin Chen. Itu belum tentu benar. Tuan Istana Guangcheng tersenyum, matanya bangga lalu berkata,
Meskipun saya hanya memiliki satu ahli guru suci jangka menengah di istana, tetapi Tuan Istana ini hanya berjarak satu langkah dari puncak jangka menengah. Jika kekuatan seperti Sekte Dewa Kematian bergabung, akan mudah untuk mengusir Tuan Istana ini. Tetapi jika Anda ingin membunuh Tuan Istana ini, saya khawatir itu adalah mimpi, kata Tuan Istana Guangcheng. Dia berkata dengan bangga. Namun, kamu harus berhati-hati terhadap Master Pulau Raja Naga. Dikatakan bahwa orang ini setengah manusia dan setengah iblis. Nenek moyangnya memiliki garis keturunan naga sejati. Mereka sangat kuat. Mereka juga memiliki satu set harta guru suci teratas. Itu adalah harta yang tersisa dari zaman kuno, dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Maka Anda harus berhati-hati dan jangan impulsif, kata Tuan Istana Guangcheng. Dia memperingatkan lagi. Oh benar, roh naga sejati orang tua ini juga memiliki beberapa penelitian. Aku dapat membandingkan dan mengujinya, kata Qin Chen. Dia berkata dengan dingin. Boom, tepat setelah dia selesai berbicara, beberapa kekuatan yang sangat menakutkan menerobos udara dan muncul. Dua singgasana langsung muncul di kehampaan, itu naik perlahan. Dan kemudian dua sosok besar, satu demi satu, memimpin beberapa murid guru suci, penatua tertinggi, dan kemudian duduk di singgasana suci. Itu adalah dua penguasa Sekte Dewa Kematian dan Pulau Raja Naga. Yang kiri adalah Master Sekte Dewa Kematian yang bernama Shao Tianxing, dan yang kanan adalah Tuan Pulau Raja Naga yang bernama Long Guiyun, kata Tuan Istana Guangcheng. Dia menyipitkan matanya dan mengingatkan. Oh, nyatanya tanpa diingatkan oleh Tuan Istana Guangcheng, Qin Chen juga telah mengenali Master Sekte Dewa Kematian. Karena di samping Master Sekte Dewa Kematian itu adalah Shao Jikang. Shao Jikang nampak dengan aura yang kuat melonjak di tubuhnya. Ternyata Shao Jikang telah menerobos ranah guru suci tanpa bantuan Qin Chen. Dapat dilihat bahwa bakat Shao Jikang sangat luar biasa, layak menjadi jenius nomor 1 di Guang Yuetian. Selama ujian surgawi sebelumnya, Shao Jikang sendiri adalah pemimpin di antara banyak jenius dari surga timur yang mengikuti Yao Ming, dan dia lebih kuat dari Peri Guangcheng. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.